Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 6 K3 ya, mata kuliah WAK ya. Di sini kami bakal mengerjakan tugas pasca UTS ya. Ini tugasnya. Ini nama kelompok kami. Ada saya sendiri Muhammad Ali Kolbi, NIM G6401231084. Kemudian ada Givi Adelio G6401231047. Kemudian Horonisa M0403231901, Sabita Naila Safa Aurora G6401231036. Kami akan menjelaskan terkait codingan yang sudah kita bikin pra UTS gitu ya. Tuh. Ya, ini codingan kami gitu ya, yang menghitung deret suku ke N dari Fibonacci gitu ya. Oke. Pertama kita diminta untuk menjelaskan mode pengamatan apa saja yang digunakan di dalam program ya, yang akan dijelaskan oleh saya ya. Jadi di kode ini ya, setelah dianalisis, eh, kami menemukan ada 4 jenis mode pengamatan yang digunakan. Pertama itu ada immediate addressing, yaitu ketika operan itu diambil langsung dari sebuah konstanta ya. Contohnya adalah eh, ini ya, EX1, EBX1 ya, SI1, SI2, HX2 gitu ya. Itu termasuk immediate addressing. Dan bisa lebih banyak lagi gitu ya di sini. Selanjutnya yang kedua itu ada register addressing gitu, di mana operan itu sepenuhnya ya, keduanya itu asalnya dari register semua ya, berada di dalam register. Contohnya itu ada kalau di sini ada ini ya, move edx ax ya, add edx ebx ya. Ini keduanya operannya adalah dari register ya, berupa register addressing. Tuh. Kemudian yang ketiga itu ada direct addressing ya, di mana itu operan itu diambil dari alamat memori yang diketahui secara langsung ya. Kalau di sini contohnya adalah ini ya, move AX terus kurung siku N gitu ya. Atau push N ini ya. Yang mana ini tuh membaca isi dari label N gitu ya, yang ada di data section ini gitu ya. Ini. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada displacement addressing ya, yaitu ketika alamat operan diperoleh dari register ditambah offset ya. Kalau di sini tuh contohnya adalah ini ya, move ECX ya, kurung siku EBP plus 8, di mana ya alamat operannya ya, itu yang dipakai itu ini ya, eh, base register tambah offset itu. Itu untuk nomor pertama gitu ya, yang A. Kemudian untuk poin yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Alif untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu menjelaskan instruksi aritmatika yang digunakan di dalam program assembly-nya. Nah, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih untuk konteks program kita kan menggunakan deret Fibonacci. Nah, di mana tuh deret Fibonacci itu kan sebanyak n suku. Contohnya kayak n yang 4. Nah, fungsi Fibonacci itu kan untuk menjumlahkan seluruh suku hingga ke n, yang dimana itu jumlahin suku pertama, suku kedua, dan selanjutnya. Nah, untuk daftar instruksi aritmetika yang dipakai di dalam fungsi ini tuh ada add buat penjumlahan, sub untuk pengurangan. Nah, jadi untuk penjelasan di instruksi Fibonacci sendiri itu ada ini yang bagian untuk pertamanya, fungsi pertama yang di bagian move EX1, dan untuk fungsi yang keduanya itu move EBX1. Nah, sedangkan untuk yang move SC2-nya itu dipakai untuk penampung jumlah total dari deret Fibonacci-nya. Jadi untuk fungsi yang pertama dan fungsi keduanya itu ditambah untuk ngasilin deret Fibonacci yang selanjutnya. Dan untuk sub ECX-nya itu yang dua, untuk menyesuaikan jumlah iterasinya. Jadi berapa kali dilakukan pengulangannya. Nah, selanjutnya, karena tadi aku nyebutin pengulangan, nah di sini juga ada fungsi loop, di mana itu untuk melakukan perulangan di jumlah dari Fibonacci. Nah, di situ tuh ada yang EDX itu tuh menjelaskan rumus Fibonacci-nya, yang di mana rumus Fibonacci fungsi pertama ditambah sama fungsi yang kedua.
Nah, untuk yang bagian instruksi add, EDX, EBX itu untuk menghitung suku Fibonacci selanjutnya yang tadi aku jelasin tadi. Sedangkan untuk yang instruksi add SI ini untuk menambahkan suku tersebut ke jumlah totalnya. Gitu. Nah, selanjutnya yang bagian return hasil itu tuh tujuannya untuk menyimpan hasil akhir ke EAX supaya bisa dicetak untuk hasilnya. Nah, itu tuh ditulis di bagian instruksi move EAX SI. Tuh. Mungkin Oh, sekian dari saya. Lanjut ke rekan saya selanjutnya. Ya, selanjutnya itu terkait register yang digunakan untuk interrupt dalam program ini. Register apa aja yang terlibat dalam proses pemanggilan interruptnya. Nah, kalau kita lihat di code-nya, itu ada dua interrupt utama. Kita di atas bisa lihat itu ada in 2 sama in 1. Nah, untuk yang in 2 itu untuk mencetak string dan yang in 1-nya itu untuk mencetak angka. Nah, kita lihat sebelum in 2-nya dipanggil, di situ ada register EAX yang diisi dengan string. Di situ stringnya itu MSG1. Nah, interrupt handlernya ini akan membaca alamat ini dan mencetak karakter satu persatu sampai terminatornya 0. Terus, kalau misalnya di in yang satu, itu EAX-nya sebelumnya berisi nilai integer yang akan dikonversi ke ASCII dan ditampilkan ke layar. Nah, kalau kita lihat, keduanya ini interrupt layanan I/O buatan yang kemungkinan berasalnya dari emulator gitu. Terus, eh, kalau kita lihat lagi itu EAX tuh jadi register penentu utama dalam proses komunikasi antara program dan interrupt handlernya di program ini. Nah, jadi kalau misalnya yang terlibat, register yang terlibat dalam pemanggilan interrupt di program itu tuh hanya EAX sebagai media transfer data utama antara program utama dan interrupt handlernya gitu. Secara teknis kita simpulin register yang terlibat langsung dan dibaca oleh interrupt handler adalah EAX dan interruptnya tidak mengubah register lainnya secara eksplisit dalam program ini. Kurang lebihnya seperti itu, bisa dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih Muti. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan ke bagi bagian data hazardnya itu ada raw, read after write, write after read, dan juga write after write. Ya boleh ke kodenya aja langsung. Nah di sini kan data hazard itu kan terjadi ketika ada di sebuah pipelining ada terjadi sebuah konflik itu kayak misalkan datanya dibaca sebelum diupdate oleh perintah yang sedang berjalan atau membaca membaca apa namanya data yang sedang diubah gitu. Sekarang kita masuk ke yang pertama raw rate of write. Di sini mungkin contoh yang paling mudahnya ada di loop karena loop itu kan yang di fungsi loop itu kan fungsi yang diulang-ulang berkali-kali kan yang bakal ditumpuk-tumpuk terus menerus di oleh CPU-nya di pipeline-nya. Nah di sini contoh paling sederhananya itu ada move AX EBX yaitu memindahkan EBX ke alamat AX dan juga ada move EDX EBX. Nah jika pada saat proses pipelining yang ya, misalkan yang sebelumnya itu move X EBX dan yang sekarang tuh EBX EDX maka itu bisa terjadi sebuah konflik gitu tuh sebuah konflik gitu jadi si fungsi move EBX move EX EBX tuh bisa mengambil nilai yang beda gitu loh nilai yang sebelum EDX dimasukin ke EBX dan itu bakal menjadi suatu konflik data yang ada itu data hazard itu mungkin buat contoh bukan contoh salah satu potensi data hazard create after write yang bisa terjadi di kode kami dan itu juga tergantung dengan konstruksi arsitektur pipeline-nya itu sendiri. Selanjutnya ada war write after write after read. Kalau untuk write after read ini mungkin tidak resiko yang raw pertama, tapi ini mungkin bisa terjadi di perintah add ADX ABX dan juga move ABX ADX. Jika move ABX ADX dijalankan sebelum add ADX ABX selesai menggunakan ABX maka bisa ada konflik gitu loh. Jadi kayak sebelum
jika move ABX ADX dijalankan duluan oleh pipelining-nya, jadi pas add ABX add ADX ABX ADX itu jadi beda ini nilainya dengan yang harusnya ditambahin. Itu potensi data hazard untuk yang word after word. Untuk word after word itu ketika terjadi ketika ada dua dua instruksi yang ingin menulis ke alamat yang sama. Dan di sini tuh setelah kami analisa tidak ada kode yang berpotensi untuk bertabrakan gitu loh. Jadi kayak untuk masing-masing kode yang ingin menulis ke alamat yang sama itu jaraknya cukup berjauhan. Jadi untuk potensi WA war threat itu kecil. Jadi kecuali ada sistem arsitektur tertentu yang memungkinkan data hazard PAW itu terus terjadi di kode kami. Mungkin mungkin itu saja penjelasan kode kode dari Fibonacci dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.